pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan perakitan komputer. Yang pertama, saya akan mengenalkan nama alat yang digunakan untuk merakit sebuah komputer. Yang kedua adalah fungsi dari alat tersebut, dan yang ketiga adalah pemasangan jalur kabel baik dari power supply ataupun jalur-jalur kabel yang lainnya, ya. Baik, yang pertama saya akan perkenalkan dulu nama alat yang digunakan untuk merakit sebuah komputer. Baik, yang pertama alat yang digunakan untuk merakit sebuah komputer adalah prosesor. Ini adalah prosesor, otak dari sebuah komputer, ya. Kalau dalam manusianya ini adalah otaknya. Ini fungsinya untuk memproses ya, alat pemroses dalam sebuah komputer. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini motherboard. Motherboard ini adalah papan induk atau papan rangkaian utama dalam sebuah komputer. Ini motherboard, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah RAM atau memori. Fungsinya adalah alat untuk menyimpan data yang bersifat sementara, RAM atau memori. Kemudian yang selanjutnya adalah VGA card atau kartu grafis. VGA card itu dalam istilah komputernya, kalau dalam bahasa manusianya adalah kartu grafis, yang fungsinya adalah untuk mengubah sinyal analog dari komputer menjadi tampilan grafis di dalam monitor. Ini adalah VGA card. Kemudian yang selanjutnya adalah heatsink atau kipas pendingin prosesor. Ada yang nyebutnya heatsink, ada yang nyebutnya CPU fan, ada yang nyebutnya cooler, ya. Ada heatsink, kipas pendingin prosesor. Jadi namanya banyak gitu istilahnya, ya. Tapi intinya sama sih. Kemudian yang selanjutnya adalah DVD ROM. Ini adalah DVD ROM, fungsinya untuk membaca atau menyimpan data ke dalam CD atau DVD, ya. Bisa menyimpan, bisa membaca isi dalam kaset DVD atau CD. Kemudian yang selanjutnya ini adalah hard disk. Fungsinya adalah untuk menyimpan data yang berkapasitas besar yang dapat meningkatkan kinerja komputer. Hard disk. Kemudian selanjutnya adalah power supply. Power supply ini adalah penyalur atau pembagi arus listrik ke semua komponen komputer yang membutuhkan arus listrik. Ini adalah power supply. Nah, yang ini adalah kabel SATA atau kabel transfer data untuk DVD dan untuk CD-ROM, ya. Ini kabel datanya. Kemudian langkah selanjutnya saya akan memasang jalur pengkabelannya. Di sini saya pasang tidak langsung ke casing, ya. Saya tidak langsung ke casing. Kalau langsung ke casing tidak kelihatan gitu maksudnya. Kalau makanya saya coba praktekkan secara terbuka aja dulu. Kalau secara terbuka sudah hafal, secara otomatis nanti begitu dipasang ke dalam casing pasti akan paham. Kalau saya langsung praktekkan ke dalam casing nggak kelihatan gitu, ya. Nah, yang pertama adalah alat yang pertama yang dipasang ke dalam sebuah motherboard adalah prosesor. Ini yang paling penting dan ini yang paling rentan, ya. Jangan sampai salah. Salah pemasangan nanti akan berakibat fatal. Kalau di sini tidak ada pinnya, ya. Artinya kalau di sini kan dia prosesor rata tuh. Tapi pin-pin jarumnya itu ada di motherboard. Satu atau dua pin yang ada di motherboard itu bengkok, ya, atau patah atau mana, maka prosesor tidak akan mau bekerja nanti, ya. Jadi pemasangan jangan sampai salah. Sebenarnya tidak mungkin salah sih, ya, karena sudah ada dudukannya. Jadi kalau kita masangnya salah tidak akan masuk ke sininya. Makanya nanti secara dilihat nanti secara dekat mana cirinya gitu maksudnya, ya. Saya pasang saja nanti cirinya seperti ini. Nah, seperti ini, ya, cirinya tuh. Ini yang pertama, ini tutup dulu. Satu, tutup, ya. Tutup, kemudian kunci. Kunci. Nah, satu. Ini pemasangan prosesor. Selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah pemasangan heatsink atau kipas pendingin prosesor, ya.
Sebenarnya sebelum heatsink dipasang ini itu ada yang namanya thermal paste ya. Itu semacam odol sikat gigi itu ya. Itu disemprotkan supaya tidak cepat dingin gitu maksudnya. Ada sebenarnya alatnya. Cuma karena tidak ada, makanya saya singkat saja. Dikasih thermal pasta, kemudian masukkan heatsink seperti ini. Ini pemasangan heatsink ini jangan sampai kendor ya. Ini jangan sampai kendor, ini harus kenceng, harus kuat ini ya. Kalau satu pengunci tidak terkunci, maka prosesor tidak akan mau bekerja. Ini anggap saja sudah kuat ya. Jadi posisinya harus kuat seperti ini. Tidak boleh goyang sedikit pun. Ini harus kuat. Kalau goyang sedikit ya prosesor itu nggak mau bekerja. Jadi harus tekan secara kuat. Ya, kalau sudah terpasang, hubungkan kabel power arus listrik untuk heatsink ini ada di motherboard di sini. Yang 4 pin. Sini sudah terhubung satu. Kemudian alat selanjutnya adalah RAM atau memori. Ini juga jangan sampai salah. Sebenarnya sudah ada dudukannya, ya. Ini RAM-nya tipenya yang DDR3. Kapasitasnya 2 GB ya. Jadi ada model-modelnya, ada yang tipe-tipenya, ada yang DDR1, DDR2, DDR3 ya. Kita masukkan seperti ini. Cara memasangnya ya cukup mudah sebenarnya. Tinggal pasang dulu, dibuka penguncinya kanan kirinya, pasang dulu, kemudian tekan sampai bunyi plek. Nah, itu. Sudah terpasang, kuat ya gitu. Ya. Sudah terpasang, sudah kuat. Kemudian yang selanjutnya adalah pemasangan VGA card atau kartu grafis. Kartu grafis ini slotnya yang warna biru langit, ini ya. Kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Satu sudah VGA-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemasangan jalur power supply, jalur kabel power supply-nya nih. Yang 24 pin kita masukkan ke sini, ke motherboard yang ada 24 pin satu, sama yang ada 4 pin. Jadi motherboard ini ada 28 pin kabel powernya. Ini biasanya dekat dengan heatsink di sini. Jadi kalau yang 4 pinnya ini tidak dipasang, maka tidak akan berfungsi nanti ya. Jadi harus dipasang yang 4 pin sama yang 24 pin. Ya, semuanya 28 pin. Sudah terhubung power supply untuk motherboard nih yang banyak ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah masang power untuk hard disk. Nih. Power untuk hard disk ini ada 1, ada 2, ada 3 yang hitam ini. Ini power untuk hard disk dan DVD room. Ya, kita masukkan 1 untuk hard disknya. Powernya ini juga jangan sampai salah karena bentuknya L. Bentuknya L gitu. Kabel powernya ini. Jadi jangan sampai salah. Kalaupun salah masang, dia tidak akan mau masuk gitu ya. Nah, beda kalau saya balik, dia nggak bakal mau karena bukan dudukannya. Makanya jangan sampai salah ya. Nanti kalau lihat secara dekat pasti akan paham. 1 kabel powernya. Kemudian kita pasang kabel SATA-nya, kabel transfer data atau dalam bahasa komputernya kabel SATA ini ya. Di sebelahnya sama bentuknya L juga tuh. Ya, masukkan. Kemudian ini kita hubungkan ke motherboard di sini. Ya, kita hubungkan ke motherboard. Kemudian yang DVD room juga sama. Kita masukkan kabel powernya. Ini DVD room dengan hard disk sama ya. Powernya sama, kabelnya juga sama, kabel datanya atau kabel transfer datanya, kabel SATA. Kemudian kita masukkan di sini. Sama ini juga hubungkan ke motherboard seperti ini. Ya, sini sudah selesai. Tinggal yang terakhir adalah kabel front panel. Ini kabel front panel ini untuk menghubungkan tombol power yang ada di casing. Nih tombol power nih. Biasa kita menyalakan komputer kan suka menekan tombol tuh. Nah kabelnya ini nih. Kabelnya yang ada 4 ini. Yang pertama itu ada reset SW, ada power SW. Ya, ada power LED min sama plus, sama ada HDD LED nih di sini. Jadi semuanya ada 4
Ada HDD LED, ada power LED min plus, ada power SW dan ada reset SW. Itu adanya di motherboard. Kita hubungkan ke motherboard ini. Ini harus dilihat secara dekat. Posisi seperti jarak segini itu tidak akan terbaca. Jadi harus menggunakan lampu, harus terang gitu maksudnya ya. Cuacanya harus terang dengan jarak yang segini lah gitu, baru kelihatan. Di motherboard itu ada keterangannya power SW, power reset SW, power LED min plus, HDD LED. Itu ada 4 itu semuanya di motherboardnya ada teksnya gitu. Jadi nggak mungkin salah nanti. Ya mungkin saya kalau untuk pemasangan ini saya lewatkan dulu aja. Nanti di pertemuan selanjutnya saja pada saat pengujian pengetesan nyala atau tidak. Jadi sekarang mungkin presentasinya hanya menjelaskan nama alatnya, kemudian yang kedua adalah menjelaskan fungsinya, yang ketiga adalah memasang jalur kabelnya. Itu aja ya. Mungkin itu saja contoh presentasinya untuk kalian nanti. Jadi pada saat pemasangan alat itu diupayakan jangan sampai diem gitu, supaya yang nonton itu tidak monoton. Jadi kalian lagi masang alat itu jelaskan masang apa gitu. Minimal ada penjelasannya, jangan sampai tidak ada penjelasan gitu. Paham ya? Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.